Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam menghafal Al-Quran, mempelajari tajwid Al-Quran. Khususnya pada hari ini kita akan menggali, menghafal, memahami secara utuh bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal, baik dari sisi tahfiznya, dari sisi tajwidnya, dan juga dari sisi bagaimana kita mengamalkannya insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung dan yang sudah lama istiqomah terus, murojaah terus. Ada yang sudah selesai 30 juz, ada yang 8 juz, ada yang baru 1 juz, semuanya tetap istiqamah di jalan Allah. Karena ini adalah majelis ilmu, insyaallah Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Kita mulai dengan ta'awudz. Surah An-Naba, surah yang berada pertama dalam juz 30 pada halaman 582 daripada surah An-Naba ini juz 30. Kita mulai dengan ta'awudz. Kita baca terlebih dahulu, silahkan Pak Admin ditampilkan layarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Meskipun dari rumah silahkan diikuti pelan-pelan sama-sama. Ta'awudz, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan yang membuat kita lupa, syaitan yang membuat kita lalai, dan syaitan yang membuat kita jauh dari Al-Quran. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca terlebih dahulu seperti rumusnya, yaitu bagaimana kita membaca seperti biasa, yaitu kita membaca ayat yang akan kita hafal. Dalam metode otak kanan kita mengingat awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Meskipun berjamaah dari rumah masing-masing, insyaallah turun rahmat Allah. Mulai. Amma yatasaalun. Ya, baik. Pak Admin ditampilkan layar selanjutnya, kita kaji hukum tajwidnya. Pada ayat yang pertama, amma yatasaalun, itu ada hukum tajwid yang dalam kitab Tuhfatul Atfal disebut dengan gunnah. Amma, maka kita membacanya dengung. Bagaimana kita membacanya? Amma. Berapa harokat Ustadz? Harokatnya 3. Jadi jangan berlebihan dan jangan terlalu sebentar. Amma. Jadi 3 ketukan. Amma. Baik, sama-sama. Itu ada gunnah. Jadi gunnah ini kalau selain huruf mim dan nun itu termasuk dalam nabrah. Tapi kalau huruf nun dan mim itu masuk kepada gunnah. Wa gunna miman au nunan. 1, 2, 3, mulai. Dari rumah masing-masing. Yakin Allah mendengarkan kita, tidak harus saya dengar, Allah pasti maha mendengar. Meskipun online, Allah pasti mendengar Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Nah, untuk evaluasi jamaah yang sebelumnya, yang online yang saya bina, kebanyakan ada yang berhenti di ma.
Amma. Maka untuk kelas sekarang, untuk bimbingan sekarang, pastikan kita semuanya ma-nya pendek. Ya, ma-nya pendek. Amma yatasaalun. Itu ada mad wajib muttasil. Apa artinya Ustadz? Mad wajib itu ya wajib dipanjangkan lebih dari 2. Jadi boleh 4, boleh 5 harokat. Tentu itu disebut dengan mad yang wajib kita panjangkan karena ada hamzah dalam satu kalimat setelah mad tabi'i. Jadi sebagaimana kita pelajari dalam hukum-hukum mad, kalau ada mad tabi'i atau mad asli tentu dibaca 2, tapi ini istimewa ada hamzah, maka kita membaca 4 harokat atau 6 harokat. Lihat di situ yang kita kasih garis dan kita lingkari. Yang sudah ada buku panduan lihat di halaman 76. Ya, silahkan dibuka halaman 76. Yang belum ada panduan mohon menunggu, sudah dikirim oleh admin pengiriman. Kita mulai. Amma yatasaalun. Nah, di situ kita baca berapa kali Bapak Ibu? 5 kali. Nah, jadi setelah ini nanti setelah kita tutup semuanya mempraktekkan dibaca 5 kali. Apa yang diingat? Diingat huruf ain. Ada kalimat amma sehingga kita tidak lupa lagi pada permulaannya. Inilah tugas otak kanan, yaitu mengingat awal-awal ayat. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Anin naba'il azim. 1 2 3. Anin naba'il azim. Ya, alhamdulillah bagus semuanya. Insyaallah yakin semuanya bagus. Anin naba'il azim. Apa hukum tajwid yang ada pada hukum bacaan itu? Ada lagi gunnah. Jadi kalau ada nun di atasnya tasydid, didengungkan berapa harokat Bapak Ibu? 3 harokat. Anin. Jadi nunnya itu kita dengungkan 3 harokat karena bukan masuk kepada penekanan tapi didengungkan. Jadi kita harus membedakan mana yang ditekan, mana yang didengungkan. Kalau tekan itu contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya nabroh, ditekan. Iyyaka. Bismillahi, itu kita tekan. Tapi kalau ada nun dan huruf mim, itu bukan kita tekan, tapi kita dengungkan. Dengan lembut saja. Anin naba'il azim. Insyaallah mudah dihafal. Cara menghafalnya gimana? Setelah kita menguasai tajwidnya, lihat hukumnya, lihat kitabnya, kitab tajwid. Ketika ada nun di atasnya gunnah wa gunna miman, maka harus kita dengungkan. Selanjutnya, lihat baris dan juga lingkaran yang kita berikan di layar dan juga di buku sudah kita lingkari awal-awal ayatnya, kita beri warna yang berbeda. Fokus kepada awal ayat. Ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 1 2 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, insyaallah mudah. Di situ tidak ada mad wajib, maka semuanya kita anggap bukan mad wajib. Jadi ada mad tabi'i, alladzi. Kemudian ada mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini kalau berada pada akhir kata yang diberhentikan. Contoh alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, kalimat mukhtalifun kalau kita berhenti itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Jadi berlaku untuk amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Nah, setelah kita menghafal 3 ayat ini, baru kita gabungkan. Kita gabungkan, boleh dengan media jari atau mungkin dengan media gerakan tangan untuk anak-anak, yang paling mudah dengan jari. Sama-sama. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Baik, berarti kalau sudah 6 ayat, kita fokus di jari ini berarti baru dua jari. Ini gunanya untuk apa Ustadz? Untuk menghubungkan antara uh, jari dengan otak, sehingga hafalan ini bisa membantu kita dalam murojaah, mengulang atau mungkin memfungsikan otak kanan kita. Nah, jadi ini salah satu media saja. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikat hafalan. Harus diulang-ulang. Metode menghafal terbaik itu diulang. Dan metode mengulang terbaik itu adalah dengan otak kanan. Jadi metode otak kanan yaitu kita memvisualisasikan apa yang kita hafal, kita ingat awal-awalnya dan kita gabungkan dari setiap ayat tersebut. Contoh, kita masuk kepada ayat yang keempat. Tadi 3 sudah ya. Kita cukup mengingat, setelah kita mengingat alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun. Ya, kita kaji tajwidnya sebelum hafal, pastikan sebelum hafal bacaan kita benar. Kalla saya'lamun. 1, 2, 3. Kalla saya'lamun. Nah, itu ada tasydid, ada gunnah di atas huruf lam, maka itu disebut dengan nabroh. Apa Bapak Ibu? Nabroh. Buka kembali buku tajwidnya yang saya tulis itu dalam kitab Tuhfatul Atfal. Ada penjelasan tentang hukum gunnah. Dilihat bagaimana nabroh itu artinya ditekan. Nabroh itu artinya ditekan. Jadi kita tekan sedikit. Kala, tidak boleh kita baca kala, nanti itu keliru. Walaupun itu keliru yang khafi. Kala itu kita tekan. Beda dengan amma. Amma kita dengungkan. Ayat keempat sudah. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. 1, 2, 3. Summa kalla saya'lamun. Nah, di situ ada yang disebut gunnah, summa, kemudian ada yang disebut nabroh pada kalimat kalla. Maka itu harus kita jeli di situ sehingga kita tidak terbolak-balik mana yang didengungkan, mana yang ditekan. Kalau kita balikkan nanti kallanya kita dengungkan, maka itu salah. Contoh, kalla tidak boleh. Cukup ditekan saja. Kalla, kalla. Panjang itu 2 harokat, mat tabi'i, mat asli. Kalla saya'lamun. Summa, 3 harokat, summa. Summa kalla saya'lamun. Itu mat arid lis sukun. Kalau memang murojaah cukup 2. Kalau cepat-cepat ya kita imam atau kita sholat sendirian boleh 2. Tapi kalau kita mengajar atau kita dalam suasana halakoh itu memang akan ada keindahan kalau kita panjangkan. Contoh, kalla saya'lamun. 6. Summa kalla saya'lamun. Nah, jadi
itu namanya mad arid lis-sukun. Ketika kita berhenti maka kita panjangkan 2, kita panjangkan 4, kita panjangkan 6. Nah, ini kita sebut dengan mad arid lis-sukun. Nah, ayat yang ke-5 sudah, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada. Kita perhatikan tajwidnya. Jadi sebelum kita menghafal pastikan bacaan kita sudah kita perbaiki, sudah kita lihat hukum-hukumnya sehingga bacaan kita insyaallah pahalanya lebih. Jadi baca Quran itu tidak ada yang berdosa. Jadi kalau salah pun dapat pahala. Tapi kalau kita benar, maka di situ ada pahala lebih ma'as safaratil kiramil bararah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala Allah lipat gandakan dan di situ ada keberkahan tersendiri untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Apa saja hukum tajwid pada ayat yang ke-6? Alam naj'alil arda mihada. Di situ ada huruf mim, mim sukun bertemu dengan huruf nun. Lihat buku tajwidnya. Mim sukun bertemu dengan huruf nun itu disebut dengan idhar syafawi. Apa arti idhar syafawi? Idhar itu artinya jelas. Berarti bibir kita harus syafawi itu bibir. Berarti bibirnya melantunkannya secara jelas tanpa ada dengung. Misalkan alam, nanti salah kalau seperti itu. Jadi yang dengung itu hanya gunnah tadi. Amma. Tapi kalau ada mim sukun, kita tidak mendengungkannya tapi jelaskan. Sama dengan idhar halki. Kalau idhar halki itu di tenggorokan. Jadi misalkan an'amta, itu ainnya itu karena huruf halki maka dia menjadi jelas huruf ainnya. Begitupun dengan huruf nun. Alam naj'alil arda mihada. 1, 2, 3. Alam naj'alil arda mihada. Ya, alhamdulillah. Nanti diulangi lagi. Kita perhatikan rumusnya dulu. Nanti untuk menghafal bisa di ayat berapapun, di surat berapapun. Yang penting rumusnya, cara menghafalnya kita tahu. Nah, alam naj'alil arda mihada. Di situ ada qalqalah. Banyak sekali huruf qalqalah nanti yang kita dapatkan ya. Dalam juz 30 itu banyak. Salah satunya ini ada ayat yang ke-6 ini. Naj'al, huruf jim. Huruf jim yang ada sukun di atasnya itu qalqalah sughra. Jadi jangan kita tahan naj'ali, tidak boleh naj'ali tapi dipantulkan sedikit. Alam naj'alil arda, alif lam qamariyah. Alam naj'alil arda, ra di situ ra tebal. Jadi tafkhim ditebalkan huruf ra. Huruf tebal itu selain ra ada khussa dhaqtin qid. Jadi itu huruf-huruf tebal. Yang tipis itu ada 21. Mulai dari alif, ba, ta, sa. Maka kita kalau sering baca Quran itu insya Allah sering tersenyum karena huruf-huruf tipis itu kita lantunkan dengan cukup tersenyum. Kalau huruf tebal baru kita tebalkan dan cara melafazkannya tentu dengan tidak tersenyum, tentu dengan sesuai dengan makhrajnya. Jadi kalau pembahasan tentang makharijul huruf nanti kita pada pembelajaran kitab Muqaddimah Jazariyah. Sekarang kita masih fokus kepada Tuhfatul Atfal. Dalam kitab Tuhfatul Atfal belum terlalu membahas secara detail tentang makharijul huruf. Yang dibahas dalam kitab Tuhfatul Atfal itu masih kepada nun sukun, mim sukun, mad, gunnah, kemudian tentang bagaimana alif lam qamariyah, syamsiyah, itu yang kita bahas dalam kitab Tuhfatul Atfal. Dan insyaallah setelah tahfiz nanti kita masuk Tuhfatul Atfal tanggal 10 April ini insyaallah dengan izin Allah taala. Kita lanjutkan. Sudah 6 ayat. 6 ayat ini cara mengikatnya kita memakai jari. Boleh juga dengan menulis. Ada juga menulis di atas batu, menulis di atas papan tulis, tapi yang paling mudah yang tanpa modal ya jari ini. Jadi kita amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu sama itu.
wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi ketika sudah 15 ayat baru wajannatin alfafa ayat yang ke-16. Nah, ini jari ini nanti ketika dalam proses menghafal, saya berikan rumusnya dulu ya. Ketika proses menghafal, satu tangan 15 ayat, satu tangan lagi 15 ayat. Sehingga ketika sudah sampai di pada ayat yang ke-30, masuk kepada ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Maka ingatan kita permanen. Karena otak kanan ini jangka panjang, long term memory. Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atsraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Nah, itu dalam proses menghafal. Baik, pelan-pelan kita lanjutkan dulu. Tadi kita baru sudah sampai ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sama-sama. 1 2 3. Perhatikan tajwidnya. Wal jibala autada. Iya, itu ada alif lam qamariyah. Jadi lamnya jangan kita qalqalahkan. Kesalahan jamaah yang saya dengar itu ada pada huruf lam. Walla, ada yang membaca qalqalah. Walla. Walla jibala alhamdulillah. Terlalu enak, terlalu keasyikan ya. Mungkin saking husuknya, tapi nggak apa-apa, belum tahu ilmunya. Bagi yang sudah tahu ilmunya, huruf lam itu ditempelkan di langit-langit. Wal, wal, naikkan ke atas dan jangan dipantulkan. Wal jibala autada. 1 2 3. Wal jibala autada. Nah, itu ada huruf waw, itu namanya kalau ada huruf waw ada sukun di atasnya dan sebelumnya itu ada fathah, maka kita baca layyin. Layyin itu dibaca dengan sahlah. Jadi jangan kita gas. Kesalahan kita mungkin tanpa kita sadari kita gas. Autada, tidak boleh, itu kan layyin. Layyin itu lembut. Lin, mat lin atau mat layyin sama saja. Jadi wal jibala autada. Nah, autada. Da itu ada kasrota, ada fathatani di atas. Maka itu disebut dengan mad apa? Ketika ada fathah 2 di atas disebut dengan mad iwad. Mad iwad ini panjangnya hanya 2 harokat. Maka jangan kita lebihkan dari 2. Nanti kita samakan dengan mad arid lisukun, salah. Wal jibala autada. Cukup 2. Tada sama dengan mad tabi'i, mad asli panjangnya 2 harokat. Maka ketika kita membaca wal jibala autada, itu keliru. Itu kesalahan khafi namanya. Kalau kesalahan khafi itu kesalahan yang kecil. Memang tidak mengubah makna, tapi itu tentu mengurangi kebenaran. Sedangkan kebenaran kita memakai bacaan yang benar, memakai hukum tajwid itu hukumnya wajib kalau kita sudah tahu. Tapi kalau kita belum tahu tentu tidak apa-apa. Tugas kita adalah untuk menuntut ilmu terus, dan alhamdulillah di Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini terus kita pelajari hukum-hukum secara bertahap. Sudah ayat yang ke-7, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jadi setelah itu kita gabung lagi. Jadi setiap menambah satu ayat itu kita ulangi. Jadi jangan bosan-bosan mengulangi. Bulan suci Ramadan ini sambil menambah tadarus. Kalau tadarus kan lanjut terus. Tapi kalau tahfiz itu amma yatasaalun anin naba'il adzim. Nah, ketika murojaah itu memang tidak harus dengan panjangnya agak lama, tapi cukup murojaahnya seperti ini. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Boleh ketika itu dalam konteks murojaah. Jadi murojaah itu mengulang sehingga memang tidak perlu kita berlama-lama dengan murojaah karena kita ingin melanjutkan ayat sesudahnya. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun
alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnal laila libasa. Nah, dalam kartu yang ada sebagian jamaah yang sudah dapat, ini dilihat awal-awalnya. Satu kartu ini 8 ayat. Maka untuk halaman pertama sesuai yang kita tampilkan di grup itu menghafal 8 ayat ini. Berarti jarinya sampai di ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi ini salah satu media bagi yang rumah tahfiz untuk murid-muridnya diberikan seperti ini. Jadi ini belinya gampang, difotokopi banyak, lalu kita siapkan perinannya. Wal jibala autada. Wal jibala ayat 7. Jadi kita mengingat ayat yang 7 berarti pada jari tengah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji tajwidnya ayat yang ke-7. Wal jibala autada. Apa hukum tajwid yang ada di situ? Ayat yang ke-7. Wal jibala. Di situ ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ini Syekh kembali kepada Syekh Sulaiman yang menulis kitab Tuhfatul Atfal kurang lebih 200-300 tahun yang lalu. Itu mengatakan bahwasanya ketika ada alif lam bertemu dengan huruf jim, tentu dibaca jelas. Jadi qamariyah. Jadi alif lamnya dibaca. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Kembali kepada wal jibala autada. Jibal. Jibal ini kalau secara bahasa artinya gunung. Jadi bagaimana gunung-gunung itu diceritakan dalam surat An-Naba ini, keadaan gunung, tentu kita harus lihat terjemahnya supaya otak kita bisa memahami apa yang kita baca. Wal jibala autada wa khalaqnakum. Kemudian ketika sudah sampai kepada wa khalaqnakum, kita murojaah lagi, kembali lagi sehingga benar-benar utuh satu kesatuan yang itu membuat kita tidak cepat lupa. Apa saja yang membuat kita cepat lupa? Yang membuat kita cepat lupa tidak adanya hubungan antara satu ayat dengan yang lainnya. Nah, cara kita menghubungkan ayat satu dengan yang lainnya bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan jari, bisa dengan terjemahan, bisa dengan kita menuliskannya, dan bisa juga dengan teknik kita memperdengarkannya kepada orang lain. Wal jibala autada, itu ada autada. Autada berarti mad layyin. Jadi kembali kepada rumus tadi yang kita sampaikan di awal tadi, autada. Autada itu artinya berarti ada mad layyin. Autada. Maka dibaca lembut. Autada. Da itu mad iwad, au itu mad layyin. Maka jangan kita gas. Au, tidak boleh. Jadi cukup kita masukkan dengan lembut. Autada. Sama-sama ayat ke-7. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum azwaja. Itu ada qaf. Qaf itu disebut dengan qalqalah sugro. Kenapa sugro? Karena berada di pertengahan ayat. Maka jangan berlebihan. Kalau berlebihan contohnya seperti ini. Wa khalaqnakum, itu berlebihan. Dan ada juga terlalu kurang. Wa khalaqnakum, juga tidak boleh. Jadi pertengahan. Jadi tidak berlebihan. Ini nanti kaitannya nanti dengan hamas, itu juga tidak boleh berlebihan. Contoh Ar-Rahman, atau mungkin hamas itu juga ketika ada retak sukun itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi ada yang namanya hentaan nafas atau ada balian suara qalqalah, itu tidak boleh berlebihan juga, sesuai dengan tempatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 8 ayat ini kita kuasai terlebih dahulu, baru kalau sudah menguasai 8 ayat baru masuk kepada kartu yang kedua. Setelah menguasai ayat 8 ayat, lalu
tambah 8 lagi menjadi 16. Tambah 8 lagi menjadi 24. Tambah 8 lagi berarti 32, berarti cukup 5 waktu. Kita sekarang berada di siang hari, nanti sore tambah lagi. Secara mandiri boleh atau cari teman, nanti di grup sudah kita posting itu suara-suara saya, diulangi lagi 8 ayat, maka dengan izin Allah semuanya sampai kepada inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ayat 40 ini nanti dihafal sampai nanti malam. Jadi jangan lama-lama, cukup 1 hari, maksimal 2 hari untuk menghafal surah An-Naba ini. Baru masuk kepada An-Nazi'at. Konsep jari ini tetap kita pakai. Kita memakai, ingat amma, ingat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 apa? Tolong Pak Riko di layarnya yang pertama. Ayat 16. Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata. Nah, nanti ketika sudah sampai ayat yang ke-31 maka masuk kepada innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menghafal. Untuk yang grup bimbingan tajwid yang baru mulai hari Ahad kemarin, ini baru perdana, mungkin yang sudah lama jangan bosan-bosan. Nanti insya Allah kita jadwalkan lagi pelajaran Zoom yang lainnya. Insya Allah untuk jam 2 nanti ini masih Zoom tapi pelajaran lainnya. Sekarang untuk yang bahasa, untuk yang tajwid dan tahfiz kita cukupkan dulu. Meskipun hanya setengah jam kurang lebih, insya Allah semuanya mudah dipahami. Nanti rekaman ini akan kita kirim di grup dan bisa didengarkan ulang. Semoga menjadi semangat bagi kita semuanya untuk melanjutkan hafalan. Bagi yang pernah menghafal, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Jadi kita harus optimis. Kita harus berkata kepada diri kita, saya bisa, saya bisa. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ketika kita mengatakan hafal juz amma itu mudah, hafal Al-Qur'an itu mudah, belajar bahasa Arab itu mudah, belajar kaligrafi itu mudah. Ketika sesuatu sudah kita masukkan dalam alam bawah sadar kita mudah, maka Allah akan turun tangan di situ untuk memudahkannya. Karena Allah sesuai dengan apa yang kita impikan. Baiklah, di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya semuanya, kita berdoa dalam surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana inna nastaudi'uka bima 'allamtana. Ya Allah, kami titipkan hafalanmu pada Allah siang ini. Ya Allah, tambah hafalan kami. Ya Allah, jadikanlah kami para penghafal Al-Quran. Jadikanlah kami dan keturunan kami semuanya para penghafal Al-Quran. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah, para penghafal Al-Quran, dan semua kaum muslimin dan muslimat, Engkau mudahkan ya Allah dalam menghafal kitab-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kelupaan, jauhkanlah kami dari kemalasan, jauhkanlah kami dari kemunafikan, dan jauhkanlah kami dari segala macam kelemahan otak dan pikiran ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah jamaah, yang ingin dikirimkan slide 2 ini silahkan di WA ke admin ya, 0882012123 layar slide yang kita tampilkan di sini insya Allah kita berikan bagi yang menjapri nama daftar hadir, ketik nama dan juga ikut Zoom tanggal 15 April ini 2022 hari Selasa, supaya kami bisa mendata yang hadir, dan tentu di situ ada keberkahan dan di situ ada doa, ada rahmat, ada titipan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh admin Yayasan Darul Hidayah, semuanya mendoakan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surganya kelak insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain di surga insyaallah kita niatkan silaturahmi suatu saat setelah bulan suci Ramadan.
Mungkin nanti setelah Idul Fitri kita bertemu dalam silaturahmi para guru-guru tajwid per daerah kita bentuk. Kemarin di Masjid Agung Ponorogo sudah kita umumkan pembentukan rencana beberapa pengurus silaturahmi pengajar tajwid. Karena tajwid ini adalah pelajaran yang sangat penting, tapi organisasinya tidak ada. Maka dari situ kita berinisiasi dengan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang punya pengalaman dalam organisasi bisa menjadi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kabupaten, bahkan di tempatnya yang paling terpencil. Kita adakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat ini, yaitu pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis, bagaimana kita memahamkan tajwid, dan ini semuanya insya Allah menjadi keberkahan dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kembali pengumuman, saya mewakili admin Pak Riko Wara dan seluruh admin yang ada di Yayasan Darul Hidayah mengucapkan mohon maaf dan selamat WA nama dan daftar hadir hari ini. Baik yang mendengarkan rekaman juga sama, karena kita paham dengan keadaan yang sibuk di siang hari ini memang mencari waktu kosong itu memang agak susah karena kita semuanya sibuk. Dari peserta ada yang jauh-jauh, apalagi dari luar negeri tentu tidak sama jamnya. Ada yang dari Spanyol, ada ibu-ibu dari Spanyol yang kerja di sana, tentu waktunya mengorbankan waktu yang tidak sama dengan kita di Indonesia. Tapi semuanya insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Pak Ustadz. Afwan. Terima kasih Ibu yang sama-sama terima kasih Ibu Bapak semuanya. Insyaallah kita rehat sebentar, nanti jam 2 ada lagi pelajaran selanjutnya.